Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 konsep dasar keperawatan 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya, Siti Nurjana, dan teman saya, Nurul Wasilah, akan membahas mengenai teori caring oleh Patricia Benner. Nah, dalam teori caring ini, Patricia Benner memfokuskan pada kompetensi perawat. Jadi, yang diberikan setiap perawat itu berbeda-beda, tergantung dengan kompetensi yang dimilikinya masing-masing. Langsung saja, untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Nurul Wasilah, waktu dan tempat dipersilahkan. Biografi Patricia Benner. Patricia Benner lahir di Houtman pada tahun 1942. Beliau memperoleh gelar sarjana keperawatan dari Pasadena College pada tahun 1964. Kemudian pada tahun 1970, Benner mendapat gelar Master in Nursing dari University of California, San Francisco. Benner diterima di University of California berfokus pada stres dan mengatasi kesehatan. Sejarah dan latar belakang teori Patricia Benner. Patricia Benner adalah penulis 9 buku dan diterjemahkan ke dalam 8 bahasa. Patricia Benner perawat yang sangat berpengalaman di rumah sakit dan pernah bekerja di berbagai macam setting tempat perawat di rumah sakit. Kinerjanya yang sangat baik dan kontribusinya yang signifikan terhadap pengembangan ilmu keperawatan Patricia, sehingga beliau dipercaya sebagai koordinator evaluasi dan pengembangan kualitas asuhan keperawatan di wilayah California. Pemikiran Patricia Benner dipengaruhi oleh salah satu teori besar keperawatan, Virginia Henderson, dan 2 orang profesor di University of California. Henderson berpendapat bahwa teori Patricia Benner dapat diberikan perubahan yang signifikan dalam pendidikan keperawatan, serta mempersiapkan calon-calon perawat yang profesional, terutama dalam hal pendidikan di klinik di mana diperlukan integrasi antara pengetahuan dan pengalaman bimbingan dan mahasiswa. Sementara itu, Dreyfus bersaudara memberikan dasar teori proses pencapaian skill melalui pengalaman dan 5 tingkatan kompetensi dalam teori Patricia Benner. Pelanggan konseptual teori caring. Caring didefinisikan sebagai manusia yang berhubungan dan memiliki masalah dengan menyatukan pikiran, perasaan, dan tindakan. Caring mengatur apa yang paling penting bagi seorang manusia. Asumsi utama yaitu ada 6. Yang pertama keperawatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga manusia, yang keempat situasi, yang kelima stres, yang keenam coping. Dan ada penerimaan teori. Penerimaan teori ada 3. Yang pertama praktek keperawatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga penelitian. Konsep utama berdasarkan fenomenologi Heideggerian, Benner dan Rubel menempatkan pandangan fenomenologis tentang seorang yang menjadi pusat pandangan kepedulian ini. Orang tersebut adalah makhluk yang bernafsirkan diri sendiri yang ditentukan oleh proses hidup dan berada di dunia. Pemahaman langsung atas makna situasional interpretasi diri dimungkinkan karena karakteristik manusia berikut. Yang pertama kecerdasan yang terkandung, yang kedua perolehan makna latar belakang, dan yang ketiga perhatian. Untuk selanjutnya yaitu definisi. Nah, Sitzman dan Eichelberg 2011 menjelaskan caring itu didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan dan memiliki masalah dengan menyatukan pikiran, perasaan, tindakan. Caring mengatur apa yang paling penting bagi seorang atau manusia, dan tanpa caring ini seseorang akan menjadi sangat memprihatinkan. Nah, selanjutnya, mengapa sih caring itu penting? Yang pertama, caring itu penting karena dapat menciptakan apa yang akan terjadi, apa yang menjadi masalah, dan apa pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang memungkinkan apa yang berhubungan dan apa yang menjadi tujuan. Dan yang terakhir, caring itu dapat menciptakan hal yang mungkin saat memberi dan mendapatkan bantuan. Nah, caring menurut Benner dan Rubel sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan di mana perawat dapat memberikan asuhan perawatan kepada pasien. Asumsi utama dari teori caring Patricia Benner itu ada 6. Yang pertama keperawatan, yang kedua manusia, yang ketiga kesehatan, yang keempat situasi, yang kelima stres, dan yang terakhir adalah coping.
Dan yang terakhir yaitu penerimaan teori oleh komunitas keperawatan. Yang pertama yaitu praktik keperawatan, yang kedua pendidikan, dan yang terakhir adalah penelitian, di mana teori ini dapat digunakan dalam penerimaan-penerimaan tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.